hopes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Tes 1, 2, 3. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengolah citra 19 F1 ya. Di pertemuan ke-14 ini, di pertemuan sebelum terakhir ya, minggu depan adalah pertemuan terakhir. Sebelum kita masuk ke ujian akhir semester,
Hari ini kita akan membahas tentang konsep LSB, Least Significant Bit, pada steganografi. Di pertemuan kemarin saya sudah singgung ya, apa itu steganografi. Hari ini kita akan bahas tentang steganografi. Saya harapnya sih nanti di project UAS-nya beberapa dari kalian sudah ada yang mengambil project tentang steganografi ya. Standarnya sih gunakan metode LSB atau metode yang lain. Pertama, definisi terlebih dahulu. Untuk yang masih belum atau pertama kali dengar istilah steganografi, ini saya jelaskan. Ini masuknya ke dalam ilmu kriptografi, bagaimana menyembunyikan pesan. Kalau kriptografi itu kan bagaimana pesan itu dienkripsi sehingga orang lain tidak bisa membaca ya. Kalau steganografi lebih ke menyembunyikannya itu bukan dienkripsi tapi dimasukkan, disembunyikan dalam arti yang sebenarnya disembunyikan ke dalam sebuah file. Dalam hal ini adalah file citra. Tapi bisa saja steganografi itu mungkin karena ini grafi ya, maksudnya ke gambar, bisa saja nanti uh, dimasukkan ke dalam file yang lain, entah itu file PDF atau file Excel atau bahkan file suara ya. Kita bisa menyisipkan pesan ke dalam file suara. Untuk metode yang lain kan kalian bisa pelajari mungkin di mata kuliah kriptografi ya. Kalau pengen fokus di sini dan nanti kalian ambil mata kuliah tentang bagaimana menyembunyikan pesan di file. Banyak bidang yang membutuhkan orang yang ahli dalam bidang seperti ini ya. Umumnya di BSNN ya, Badan Sandi Nasional itu. Itu bagaimana membahas tentang sandi-sandi bagian pemerintah. Secara definisi adalah seni dalam ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan. Suka dengan film-film detektif mungkin tertarik dengan seperti ini ya. Bagaimana baca-baca pesan, subplain text dan lain sebagainya. Dengan satu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Itu definisi dari steganografi. Gambarannya seperti ini ya, saya belum jelaskan. Seumpamanya saya punya pesan. Contoh paling mudah sih dalam bidang militer ya, pesan itu biasanya waktu penyerangan, kelemahan musuh atau jumlah pasukan, itu kan sesuatu yang riskan untuk diketahui ya, jadi disembunyikan gitu ya. Kalau kita punya pesan rahasia, kita pengen ngasih ke orang lain, sebut saja si B gitu ya. Kalau kita kirim langsung kan bisa saja di tengah ini ada tag ya, man in the middle tag ya, MITM istilahnya. Itu kan bahaya. Biar tidak terjadi penyerangan di pengiriman pesan, pesan nggak langsung dikirim dalam bentuk teks, tapi dimasukkan ke dalam gambar atau file yang lain, file suara, file PDF, file Excel, dan lain sebagainya. Kalau dalam mata kuliah kita hari ini adalah file gambar. Nah, baru gambar ini dikirim ke si B gitu ya. Sehingga ketika orang yang di tengah ini berhasil mendapatkan file tersebut, dia tetap nggak tahu pesan isinya apa karena yang diterima hanyalah gambar. Nah, ini namanya steganografi ya, memasukkan pesan ke dalam gambar. Nah, metode memasukkan pesannya itu ada banyak. Kalian bisa pelajari di jurnal-jurnal atau di buku-buku tentang steganografi. Salah satu yang paling sering dipakai adalah LSB, Least Significant Bit.
Itu metode untuk menyisipkan pesan dalam gambar. Bagaimana caranya? Eh, Kalian sebelumnya kan sudah belajar tentang pengolah citra ya, bagaimana sebuah gambar itu terdiri dari pixel-pixel, angka-angka, tadi contohnya seperti ini, 20, 30, 40, 50, terus bawahnya gitu ya. Kita tahu gambar-gambar itu terdiri dari pixel-pixel angka seperti ini. Bagaimana menyisipkan citra ke dalam gambar-gambar ini? Nah, ini logikanya yang saya ambil dari buku ya. Pertama, ubah pesan menjadi bilangan biner. Pesan itu kan huruf ya. Caranya bagaimana merubah huruf itu ke dalam biner? Caranya kita cari kode ASCII dari karakter tersebut ya. Kode ASCII. Mungkin yang masih belum pernah dengar kode ASCII, itu kode dalam sistem komputer yang standar, bahwa setiap karakter-karakter dalam komputer itu mempunyai angka-angka ya, mempunyai urutan. Saya kasih gambaran, saya buka dulu di browser ya. Kode ASCII. Nah, ini yang disebut kode ASCII. Ini ya, dari A kecil, A besar, terus ada karakter yang lain. Jadi yang ditampilkan contohnya adalah yang abjad dari A sampai Z, huruf besar dan kecil. Semuanya saya punya pesan. Yang pertama huruf A kecil di admin gitu ya pesannya. Nah, A ini berapa? Nah, itu karakter aslinya kodenya 97, terus kita binirkan berbasis 8 bit. Binernya adalah ini. Nah, ini langkah pertama adalah merubah setiap karakter pesan tersebut ke dalam bentuk biner 8 bit. Langkah pertama, kalau menggunakan MATLAB lebih mudah karena tinggal menggunakan fungsi decimal to biner. To biner. Kalau sudah, ya, saya tampilkan dulu PowerPoint saya. Nah, kalau sudah, ini ya logikanya. Ini sih yang dalam satu pesan gitu ya. Logikanya cuma ada dua if, yaitu jika bit pesan 1 pixel citra genap, maka pixel citra tambah 1. Jika bit pesan 0 dan pixel ganjil, maka pixel citra min 1. Saya kasih contoh, seumpama ini adalah pixel citra yang akan kita masih simpan pesannya ya. Terus saya punya pesan, uh, sudah saya rubah ke dalam bentuk biner. Binernya adalah mungkin seperti ini gitu ya, panjang itu seperti ini. Kita cek satu-satu, kita bandingkan dengan pixel yang ada di gambar yang akan kita sisipkan. Kita cek yang pertama 1, terus pixel baris 1, kolom 1, 20. 1 sama genap. Kalau di sini kita cek jika bit pesan 1 dan citra genap, maka pixel citra sama dengan citra lama ditambah 1. Artinya 20 ini berubah menjadi 21 karena 1 sama genap. Terus kita cek lanjutannya. 0. Ini 0, ini genap. Jika bit pesan 0 dan citra ganjil, maka bisa citra sama dengan min 1. Tapi karena ini 0 dan genap, dia masuk ke if yang pertama ya. Jika bit pesan 0 dan citra genap, maka bisa citra lama sama dengan tetap. Artinya 30 ini tetap menjadi 30.
Begitu terus selanjutnya sampai semua pesan itu masuk ke dalam citra yang kita sisipi ya. Jadi karena kalau nggak satu tetap dan min satu, perubahan pada gambar itu harusnya nggak terlalu signifikan ya. Karena gambar kan ranknya dari 0 sampai 255 ya. Pengurangan satu pixel, pengurangan satu poin atau 2 poin itu nggak terlalu mempengaruhi gambar. Tapi pesan sudah masuk ke dalam gambar tersebut. Ini logika metode dalam menyisipkan pesan dengan menggunakan less significant bit. Ini ada banyak metode yang bisa digunakan, salah satunya LSB ini. Untuk metode-metode yang lain kalian mungkin bisa pelajari sendiri, terus kalian bisa gunakan untuk project tugas akhir kalian juga boleh. Langsung saya kasih contoh kodenya biar lebih mudah ya. Saya jelaskan dulu penjelasannya di sini. Pertama ini untuk clear semua metode, semua variabel, biar nggak gabung variabel-variabel sebelumnya. Terus cek-cek tes-tes tes tes. Oke, saya jelaskan dulu kode yang saya lampirkan di materi ya. Penjelasan yang pertama adalah menghapus variabel, per kedua ini memasukkan pesan. Kalau di program ini pesannya saya batasi 20. Habis itu kita cek kalau lebih dari 20, kita ambil dari 1 ke 20 saja atau 20 karakter yang pertama. Habis itu kita rubah ke dalam bentuk integer pesan tersebut. Kita cek panjang pesannya, terus kita masukkan gambar yang akan kita sisipkan. Ini untuk mengecek apakah gambar itu RGB atau enggak. Kalau RGB, kita rubah dulu ke dalam bentuk grayscale. Kalau di sini kita baca baris kolomnya. Yang ini sih untuk merubah ukurannya. Terus kita baca baris kolomnya, kita siapkan variabel stego yang isinya adalah nanti kita gunakan untuk hasil dari output pesan ya. Ini pesan jadi biner. Ini bagaimana merubah pesan menjadi biner menggunakan fungsi decimal to bin. Kita for untuk satu-satu ya. Merubahnya satu-satu. Karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, dan seterusnya. Ini penyisipan pesannya menggunakan dua if. Kalau genap mode 2 sama dengan 0 itu kan genap. Dan bit pesan 1, maka stego tambah 1. Jika ganjil dan bit pesan 0, stego min 1. Di situ kita cetak, kita bandingkan citra asli dan citra stego. Nah, untuk ekstraksi pesan, balikannya ya. Kita baca, pertama itu kita baca pesannya dengan cara balikan dari ini. Kalau mode sama dengan mode 2 sama dengan atau genap adalah berarti bit pesannya adalah 0. Kalau ganjil, bit pesannya adalah 1. Setelah itu kita jadikan 1, terus kita rubah dalam bentuk desimal. Sudah jadi pesan yang baru. Tapi untuk ekstraksi pesan kita harus ketahui dulu panjang bit pesannya. Mungkin disampaikan atau bagaimana konsepnya itu secara teknis gitu ya. Saya kasih contoh programnya. Untuk yang lain kalian bisa coba sendiri.
Terus mungkin kalian implementasikan dalam GUI untuk digunakan ke dalam project UAS ya. Kita masukkan pesan yang ingin kita sisipkan. Contohnya saya masukkan pesan pelita bangsa. Hasil ekstraksi pesan berhasil, outputnya pelita bangsa sama. Terus kita cetak juga hasil penyisipan pesan di gambar. Ini kita bisa lihat, ini citra asli, ini citra hasil penyisipan pesan di gambar ya. Kalau kita lihat ini tidak ada bedanya. Kalau sekilas ini mungkin sebelah sini agak lebih gelap dikit. Tapi untuk mengetahuinya, kalian bisa cek menggunakan MSE BSNR ya. Apakah citra stego ini sudah mirip atau belum dengan citra aslinya. Sudah sesuai, sudah lebih mendekati citra asli atau enggak. Itu lebih subjektif, lebih objektif kalau kita menggunakan dari bukan penglihatan ya, tapi menggunakan metode nilai MSC dan PSNR. Ini contoh implementasi LSB, yaitu menyisipkan pesan ke dalam gambar ya, dengan menggunakan MATLAB. Kalian bisa implementasikan ke bahasa pemrograman yang lain. Kalau untuk kasus contoh penelitian tentang LSB kita bisa cari di Google Scholar atau Google Cendikia tulisannya. Dan kalian bisa menggunakan kata kunci stenografi atau LSB. Stenografi LSB bentuknya referensi keluar ya. Tambahkan kata Indonesia biar menghasilkan output jurnal Indonesia. Nah, ini banyak metode. Yang paling sering menggunakan metode LSB. Metode LSB, ini steganografi berbasis untuk menyembunyikan data menggunakan metode LSB tahun 2019. Jadi standar metode LSB ditambah LSB plus 1 dan MSB pada ini menggunakan dua metode LSB dan MSB. Ini menggabungkan algoritma Hills-Chipper dan metode LSB. Nah, kalau kita lihat ini ada dua metode diimplementasikan dalam satu kasus gitu. Nah, penelitian-penelitian yang lain banyak. Ini sebagai referensi kalau kalian pengen ngambil tugas akhir tentang stenografi. Saya harap sih ada yang ngambil nanti di semester 8. Kalau pengen menggunakan metode yang lain ya kita kata kunci stenografi pada gambar, tambahkan metode. Nanti akan muncul banyak metode-metode yang lain yang bisa digunakan. Ya, ada metode F5, metode end of file. Nah, ini stenografi pada berkas audio menyisipkan pesan dalam pesan suara ya. Atau musik bisa juga. Ini video juga bisa. Ini stenografi dengan algoritma RSA ya, menggabungkan stenografi dan enkripsi. Jadi teksnya itu sebelum dimasukkan, contohnya seperti ini ya. Teksnya ini kan pelita bangsa. Ini nggak langsung dimasukkan dalam kata pelita bangsa, jadi dienkripsi terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam gambar. Jadi ada dua layer gitu ya. Jadi walaupun nanti pesan dalam layer pertama gambar itu berhasil diekstrak, harus tetap ada tahap selanjutnya itu ekstraksi pesan tersebut ya. Itu juga kasus penelitian yang bisa diambil nanti ketika tugas akhir.
metode Listening Bit untuk proteksi komunikasi pada media online. Ada banyak ya, mungkin kalian yang karena sekarang banyak pesan eh, banyak penyadapan gitu, kalian mungkin menawarkan pesan suara WhatsApp dengan memasukkan pesan gitu ya di dalam suara atau dalam gambar gitu ya, sehingga nggak disadap, walaupun nanti bisa dipakai oleh orang-orang untuk perbuatan kriminal gitu ya, entah itu orang korupsi lagi, biar nggak kesadap transaksinya, komunikasinya menggunakan enkripsi gitu ya. Itu pekerjaan juga bagi KPK ya untuk menyelesaikan. Dan secara umum kalau kita lihat banyak orang tertangkap korupsi karena penyadapan, artinya masih bagus sih, mereka nggak tahu ada teknologi yang bisa mengenkripsi pesan gitu ya. Kalau pejabatnya paham IT dengan menggunakan teknologi enkripsi gitu ya, agak susah juga penegak hukum untuk mencari bukti transaksi dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari terus kalian implementasikan kodenya. Terus kalau mau ngambil project seperti ini, kalian bisa ambil memasukkan pesan pada gambar. Jadi judulnya adalah scenografi pada gambar buah atau gambar apa itu ya, biar kasusnya tiap orang bisa beda-beda. Jadi nggak apa-apa kalau jadi spesifik ya gambarnya apa, jadi tiap orang bisa beda-beda, nggak sama gitu. Nah untuk project UAS saya kasih contoh yang sudah mengumpulkan. Belum mengumpulkan, ini baru konsultasi tanya ke saya seperti ini boleh ya, image engagement atau peningkatan citra gitu. Jadi judulnya adalah, judul yang kalian buat di laporan adalah peningkat peningkatan kualitas gambar bunga tulips atau tulip flower ini ya. Nah, ini bahasa Inggris ya. With contrast stretching dan histogram installation. Jadi nanti dibandingkan antara contrast stretching dan histogram collation seperti ini boleh. Image imagine pada gambar ini bunga sudah, buah juga boleh. Satu metode sebenarnya boleh, nggak apa-apa, contrast stretching saja. Kalian cek MSN, MSE-nya sama PNSR-nya. Terus kalian kasih kesimpulan. Saya kasih gambaran juga yang lain. Ini dari kelas pagi reguler. Kalau ini gambar paru ya. Sengaja kalau saya buat spesifik biar status kasusnya jadi banyak ya. Menentukan PSN, MSC dan PSN ini bukan judulnya, harusnya bukan menentukan MSC dan PSNR, tapi adalah peningkatan citra pada gambar X-ray paru dengan metode filtering gitu ya. Nah, kalian bisa ganti X-ray parunya ini, kalian ganti ya. Tubuh-tubuh yang sering di X-ray kan banyak, tangan, kaki. Kalau gambar kalian bisa cari referensi di Google ya. Apa saja selain paru itu. Kalau menggunakan X-ray ya. Tapi X-ray kan salah satu contoh. Enggak X-ray juga nggak apa-apa ya. Contohnya tadi gambar RGB biasa juga nggak apa-apa. Kalau ini X-ray paru, yang penting adalah programnya GUI, bukan menggunakan subplot. Jadi harus bukan program GUI ya. Harus program GUI bukan subplot atau figur gitu ya. Terus jangan lupa nama sama NIM ditampilkan. Jadi saya harap minggu depan sudah ada yang presentasi. Oh, presentasi nanti karena saya jam 11, jam 1 nggak bisa perkuliahan, ngikuti jam 1 sesuai jadwal.
Kalian bisa presentasi lewat Zoom ya ke minggu depan. Kalau nggak pengen ribet-ribet ngupload video, kalian bisa janjian ke saya presentasi lewat Zoom. Tapi kalau nggak mau ya bisa silakan presentasi, buat video, upload di YouTube atau di Google Drive ya. Yang penting videonya bisa saya buka. Nah ini membandingkan 4 gambar, mana metode yang lebih baik, harusnya di sini dibuat rata-rata ya, biar lebih mudah lihatnya mana yang lebih baik. Terus kesimpulan, mana diambil yang lebih baik. Setiap gambar berbeda-beda ya. Mungkin di X-ray paru median filter lebih bagus, tapi kalau di gambar lain bisa jadi histogram equalization itu lebih bagus. Jadi tergantung gambarnya. Itu. Ini untuk pandangan proyek UAS ya. Harusnya nggak susah sih sebenarnya. Sama seperti UTS yang kalian kerjakan, terus tinggal gambar tambahkan nilai MSE sama PSNR-nya. Untuk mencari nilai MSE dan PSNR kan nggak susah ya, harusnya sudah bisa karena masuk ke tugas 10. Jadi untuk tugas 10 yang belum mengumpulkan, saya harap segera mengumpulkan dan jangan lupa kasih nama dan NIM ya. Saya cek masih ada yang nggak ngasih nama dan NIM. Walaupun itu cuma nyari MSI PSNR, kalian tampilkan nama dan NIM di awal program. Itu standar di perkuliahan IT ya. Semua kalau ada tugas tentang pembuat program, tuliskan nama dan NIM ya. Di atas ini bisa menggunakan dari komentar atau kalian display. Saya sarankan di display aja namanya, biar jelas. Oke, seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Minggu depan saya bahas tentang kompresi citra. Kompresi citra berarti bagaimana membuat ukuran gambar lebih kecil. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup atau japri saja ke saya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.